Oke, mana ya? Sharing. Berkas untuk tutorial hari ini udah aku kirim ya. Dia ada satu, kalian bisa cek di situ. Nah, untuk tutorial hari ini paling aku pengen bahas PR kemarin. Saya tahu kalian masih ada yang bingung dan mau tanya-tanya. Nanti paling aku coba jelasin dulu. Kalau misalnya ada yang mau nanya langsung ini aja ya, di chat atau nggak potong aku. Hmm, Mana ya? Nggak ada. PR. Udah aman? Kelihatan nggak? Harusnya udah aman ya. Ya, paling aku coba bahas PR aja. Ini kalau sekarang kan kalian yang megang itu kan Panaren sama Pak RR ya. Biasanya tuh beliau kalau ngasih soal itu nggak jauh-jauh dari tugas atau PR yang dikasih sebelumnya. Paling ini tambahan dari buku. Biasanya Panaren tuh suka ngambil dari buku. Cuman aku kurang tahu ya. Kalian tuh referensinya dari mana ya? Bukunya ada yang tahu nggak? Dikasih tahu nggak sama bapaknya? Buku ready kak, Apa? buku JN ready. Oh, oke oke oke. Paling kayak eh, coba cari aja latihan-latihan soal gitu dari situ. Paling kayak bapaknya tuh kadang suka kopas belak-belakan gitu dari bukunya. Kadang ya, cuman nggak tahu sekarang ini bakal kopas apa enggak. Kalau nggak kopas paling ya kayak dia ubah angkanya doang atau enggak diganti dibalik yang bisa diketahuinya A dicari B, paling diganti diketahui B dicarinya A. Biasa gitu doang sih kalau Panaren. KRR ya paling ikut Panaren sih. Oke, paling aku bahas aja langsung ya. Jadi kan PR kemarin itu ada 4 soal ya. Soal pertama itu kan sebenarnya konsep. Jadi paling aku skip aja. Cuman paling rumus-rumus yang sekiranya penting itu sebenarnya ada dua ya. Pertama itu ada gaya body. Jadi gaya body itu dia adalah gaya yang terjadi bahkan tanpa adanya interaksi sama medium lain gitu. Jadi memang dia sudah ada akibat fenomena alam gitu kayak misalnya gaya gravitasi atau misalnya gaya akibat medan elektromagnetik dan sebagainya. Nah, dia itu tulisannya itu F terus ada dalam kurung di atasnya itu B itu berarti body. Jadi gaya body. Dia itu adalah rho dikali kayak gue salah tulis deh. Kilogram. Ini seharusnya bukan gaya. Kilogram per meter. Alright. Jadi kayak gue ada salah satunya tapi dia intinya kayak gini. Oh, dia itu bentar, kilogram atau per second kan. Berarti dia itu densitas gayanya gitu. Jadi untuk persatuan volume gayanya itu berapa gitu. Nanti dikali sama total volumenya. Jadi F besarnya itu adalah rho dikali G dikali sama delta V-nya. Jadi total atau diintegralin lah rho dikali G dV gitu. Jadi kayak gitu. Nah, ini untuk gaya body. Dia itu jadi terlepas dari adanya medium lain atau enggak, dia itu pasti ada. Terus ada gaya permukaan. Nah, gaya permukaan itu sebenarnya yang diakibatkan adanya gaya eksternal akibat adanya kontak sama medium lain gitu. Nah, di sini kita tulisnya itu adalah T atau biasa disebut interaksi gitu. N itu maksudnya dia itu terhadap suatu bidang normal gitu. Jadi arah normal suatu bidang gitu. Nah, si sigma ini dia adalah si tensor tegangannya. Jadi eh, dia tuh ngasih tahu perilakunya itu kayak gimana. Perilaku akibat gaya apa akibat interaksi sama medium lainnya itu bakal kayak gimana. Itu yang ngasih lihat tuh si tensor tegangannya. Sedangkan ini vektor satuan normal si n-nya ini. Paling itu untuk soal nomor satu, langsung skip. Nah soal nomor dua sebenarnya ini cukup straightforward ya. Yang penting kalian apa ngedefinisiin aja E2 sama S1-nya ini. Nah, terus tinggal kalian ya udah kayak kalau misalnya dia ke S1
ngarahnya ke kanan, maka dia vektornya itu S1. Cukup straightforward juga sebenarnya intuitif. Jadi untuk yang HG ini kan, jadi untuk yang H ke G, dia itu kan arahnya kan ke bawah ya. Berarti dia minus E2 dengan besarnya itu kan 3 kilonewton per meter kuadrat ya. Ya udah jadi 3 dikali minus E2 karena itu arahnya ke bawah. Terus yang ini juga sama, kalian tinggal kali-kali apa tinggal besarannya kalian kaliin dengan arah vektornya untuk masing-masing. Nah, untuk yang ini kan dia miring ya. Jadi itu harus dipecah. Dipecahnya itu dengan dikali sebenarnya dikali ini. Kalau misalnya ini kan 45 derajat ya. Dia bisa pecah jadi untuk komponen yang ke bawah yang vertikalnya arah E2 sama yang horizontal arah E1. Nah, itu tuh bisa kalian kaliin berarti kalau saya ini kan 45 di sana berarti 45 di sini. Berarti yang ke bawahnya itu kalian kaliin sinus. Tunggu, tunggu, tunggu. Benar gak ya? 45 ke sana berarti ini sini. Oh ya. Berarti yang ke bawah itu kali cos 45 sedangkan yang ke kiri itu kali sinus 45. Cuman karena kebetulan sudutnya itu 45 derajat, jadi sama aja. Makanya aku tulisnya sini 1/akar 2 dikali minus 2,5. Kenapa minus? Soalnya dia arahnya itu berlawanan sama E2 sama E1. Kebetulan kayak gitu. Berarti tulisannya ini aku salah, nggak boleh kayak gini. Seharusnya 2,5 minusnya itu di vektornya, bukan di nilai ininya. Salah nulis. Tapi intinya sama aja. Oke, aman langsung aja skip ya. eh untuk soal ketiga, horizontal itu cos. Bentar ya. Wait, wait. Coba coret dulu. Oke. Oke. Jadi kan ini gini, kurang lebih salah. Kurang kayak gini. Ini kan 45 ya. 45. Sorry jelek ya. Terus ini ke sini juga 45. Kalian tahu kan cara yang kayak gini? Yang apa? Yang apa sih? Sudut penyiku, sudut lurus kayak gini. Nah, ini 40, pokoknya sudut ini semua, ini juga seharusnya 45. Jadi sudut ini 45, ini 45, ini 45, ini 45. Nah, kan dia arahnya ke sini ya. Arah si ya T lah yang kita sebut gitu. Kayaknya kan ke sini. Nah, maka yang ke bawahnya ini, yang ke arah minus E2-nya itu berarti T ini dikali sama cos 45 derajat gitu. Nah, itu jadi dia bakal jadi si T satunya. T yang ke arah satu atau T yang ke arah si S satunya. Sedangkan yang ke arah sininya, dia itu bakal jadi T duanya. Salah. Nah, sebenarnya tergantung sih. Kayak dia tuh nggak saklek kalau horizontal pasti cos, kalau vertikal itu pasti sin. Cuman tergantung dia itu ada di mana sudutnya. Jadi kalau misalnya tinjauannya kayak gini, kan dia ngarahnya ke bawah sini ya, miring gini ya. 45 derajatnya kan di sini 45-nya. Kan sudut 45. Nah, terus kita nyari bikin kayak gini. Apa sih namanya kayak nyari si penyikunya. Kalau ini 45 berarti ini 90 minus 45 gitu. Kalau sini 60 berarti ini 90 minus 60 gitu. Nah, hal yang sama juga pasti berlaku untuk yang ini gitu. Karena kan ini ke sini kan sama. Nah, kalau saya kita bikin di sini 45 juga, maka sini 45. Nah, ini sama yang ini itu pasti pelurus gitu. Gitu. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut lah ya. Oke, langsung ke soal 3. Kalau misalnya aku kecepatan bilang ya, kasih tahu ya, biar aku planin dikit. Sama tutorial malam ini sebenarnya nggak bakal lama-lama. So kita cuma bahas PR doang. So mungkin aku coba ngasih sedikit tips cara ngerjain soalnya. Soalnya kayaknya kemungkinan tipikal soalnya kayak gini-gini aja. Kayak yang kalian dapat di PR. Semoga aja ya.
Paling cuma agak dibikin kompleks analisisnya. Itu doang sih paling. Oke. Nah, di soal ketiga itu dikasih tahu ini. Dia itu dikasih tahu sebuah tensor tegangan yang dia itu nilai kayak gini. Dia itu ada matriks kayak gini. Nah, simpelnya itu gimana gue jelasinnya ya? Jadi si tensor tegangan itu ngasih tahu perilaku atau apa ya? Bagaimana di saat di titik-titik X1, X2 ini, dia tuh perilaku si tegangannya itu kayak gimana. Nah, jadi dia itu punya fungsi yang kayak begini gitu. Jadi misalnya di titik ketika X2-nya itu nilainya 0, terus X1 nilai 0, maka ini 0, 0, 0, 0, 0, 0 semua. Jadinya dia itu akan ngarahnya itu berbanding, semuanya itu berbanding lurus gitu. Jadi ini kan dia jadinya nanti kan dikali sama E1 ya. Ini kali E2, ini kali E3 gitu. Nanti bakal kelihatan kok maksudku. Nah, jadi dia sebenarnya ngasih lihat ini sebenarnya kayak semacam fungsi gitulah, model matematis yang menggambarkan kondisi atau apa ya? Bagaimana si material itu bereaksi apabila ketemu sama medium lain gitu. Nah, ini adalah si X besar ini tuh posisinya, posisi dari posisi dari posisi di bidang yang kita tinjau. Ini adalah ini nih. Nih. Jadi kita ngecek bagaimana perilaku tegangan ketika berada di titik ini gitu. Nah, kalau dari sini kan kita bisa pecah ya jadi masing-masingnya. Jadi nilai si X ini dia itu berada ketika E1-nya itu bernilai satu, berarti titiknya itu ada di satu gitu. E2-nya itu bernilai sorry. E2-nya itu ada di titik 2, berarti X2-nya ada di 2 gitu. Dan dia itu X3-nya akan di min 3. Jadi kita ngecek ketika dia berada di titik ini, dia bakal kayak gimana perilaku si tegangannya gitu. Nah, terus dikasih tahu juga dia itu berada di bidang ini X1 plus X2 plus X3 sama dengan 6. Kalau misalnya kita visualisasikan pakai tiga dimensi, dia bakal kayak gini kurang lebih bentuknya. Jadi dia kurang lebih bakal segitiga, sebenarnya nggak segitiga, cuman aku batasin aja biar kebayang gitu. Nah, dia bakal kayak gini bentuknya. Nah, terus bidang normalnya itu dia bakal ngarah keluar nih, bakal tegak lurus sama si permukaannya. Nah, dia itu punya bidang normal atau vektor normalnya, vektor satuan normalnya itu ini 1/3 dikaliin E1 tambah E2 tambah E3. Maksudnya ini nunjukin kalau dia itu semuanya berbanding apa ya? Dia itu sama gitu, ke semua arah tuh sama besarnya gitu. Kenapa 1/3? Karena nilai N ini kalau kita mutlakan harus satu nilainya gitu. Nah, kalau saya dimutlakin ini kan dia jadinya ini ya dikali apa? Jadi ini kan dikali sama masing-masing kan. Jadi gimana ya gue jelasinnya? Jadi kayak kalau dimutlakin kan jadinya kuadrat terus diakarin kan. Kita kuadratin ini berarti E1 E1 tambah E2 tambah E3 kita kali dengan dirinya sendiri gitu. Nah, kan terus kita ingat kalau misalnya E1 dikali EI dikali EJ itu akan bernilai satu ketika I sama dengan J, cuman akan bernilai nol ketika I itu tidak sama dengan J gitu. Maka nanti saling menghilangkan, jadinya sisa nilai yang sama doang gitu, yang basisnya itu sama basis vektornya. Ini bakalnya satu, 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 sedangkan ini kan dikuadratin juga ya. 1/3 kuadrat kan sepertiga. Jadi satu tambah satu kan tiga, 3/3 satu gitu. Jadi kayak gitu. Nah, kita masukin aja kita nyari si tegangannya ketika dia di posisi X. Kita tahu nih X-nya ini kan satu, ini dua, ini min tiga. Jadi kita masukin ke persamaan yang di sini, persamaan yang di atasnya ini. Jadi masukin ketika
Ini berarti tetap semua. Yang berubah kan yang ini doang ya. Yang ada 2x2 sama 4x1. Masukin berarti ini jadi 4, si x1-nya jadi 4, 4x1 jadi 4, terus 2x2-nya berarti 2 dikali 2 gitu, jadi 4 juga. Maka hasilnya bakal ini. Ini adalah si tegangan, tegangan ketika berada di titik yang dikasih tadi gitu. Nah, untuk traksi ini kita untuk mencari traksinya pakai postulat Cauchy, di mana dia mengatakan kalau traksi atau apa ya? Ya, traksi pada bidang normalnya itu adalah tegangan tensor dikali dengan vektor normalnya. Kita tahu kalau si sigmanya ini kan udah dapat di atas ya. Kita tinggal masukin ke sini. Terus vektor normalnya, vektor ininya kita juga udah dapat nih. 1/3 kali S1 bla 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 inilah. Nah, ini bisa kita tulis kayak gini. Nah, kan karena dia itu bentuknya apa ya? Bentuknya ini kan masih dalam bentuk aljabar ya. Kita bisa ubah ke bentuk matriks. Jadinya bakal kayak gini. Kenapa satu? Karena ini nilainya satu semua gitu. Oke. Nah, dari sini tinggal kalian perkalian matriks. Aku persingkat. Hasil akhirnya bakal kayak gini. Nah, kalau misalnya kita nyari nilainya berapa, maka tinggal dimutlakin aja. Ini bakal jadi hasilnya sekitar berapa ini ya? Ya 6,6081 megapascal. Ini jawaban yang A. Sejauh ini aman nggak? Atau ada yang mau ditanya dulu nggak? Aman? Kalau aman aku lanjut ya. Benar kayaknya. Hmm. Nah, lanjut kita ke yang B-nya itu kan dia minta, oke. Yang B-nya itu kan dia minta, lupa gue taruh lagi soalnya di sini. Nah, yang B itu kan dia minta ini ya, komponen yang arah normal sama komponen yang arah arah gesernya atau yang tegak lurus normal gitu. Nah, ini bayanginnya kalian itu kayak ngeproyeksiin gitu. Nih, di sini. Jadi kan di sini kita tahu ya, dia itu ada traksi. Traksinya kan ke arah sana nih. Nah, dari sini kita bisa proyeksiin dia itu yang ke arah normalnya itu gimana, sedangkan ke yang arah gesernya itu gimana gitu. Nah, itu sebenarnya kita bisa proyeksiin gitu. Nah, kalau yang gampangnya itu kalian cari yang arah normalnya karena tinggal dikali sama vektor normalnya gitu. Jadi dari hasil yang di atas ini, yang panjang ini, kita bisa kaliin dia dengan vektor normalnya. Hasilnya bakal sekitar 19/3 atau 6,33 megapascal gitu. Nah, untuk yang Kak, maaf dengan vektor normalnya kayak gimana ya yang 1/3. Oh, gini. Dia tuh dapatnya dari agak susah jelasinnya ya. Sebentar gimana ya? Coba aku coret-coret dulu. Wait, wait, wait. Wait ya, sebentar ya. One,
Sebentar ya, sebentar ya. Oke. Jadi bisa gini, misalnya aku punya sebuah bidang di X Y gitu ya, yang gampang aja. Ini X, Y. Nah, terus kita punya sebuah bidang nih, bidang gini. Misalnya dia punya persamaan apa ya? Y sama dengan min X. Eh, Y tambah X sama dengan 2. Nah, berarti dia itu bakal titik potongnya ada di dua sini, ini ada di dua, dan ini ada di dua. Nah, vektor normalnya itu dia bakal ngambil dari sini nih. Sini, sana. Vektor normalnya. Nah, buat tahu berapa, mana gue jelasinnya ya? Wait, how. Langsung. Oh ya, jadi dia ngecek sininya dari persamaan Y plus X-nya ini. Kita bisa ngambil dari sini sebenarnya persamaannya. Gini, maksudnya gini. Jadi misalnya AX plus BY plus CZ sama dengan suatu nilai. Apa ya, nilai berapa ya? K gitu. Jadi ini nggak penting, K-nya itu nggak terlalu penting. Yang kita perlu tahu tuh ini, A, B, sama C-nya. Nah, dia itu sebenarnya ngasih tahu arahnya. Ini tuh ngasih tahu arahnya. Jadinya untuk si X-nya ini, X-nya itu dia bakal ngarahin, gimana gue bilangnya ya? Rada bingung juga gue jelasinnya. Tapi kalau mau cara gampangnya, maka vektor normalnya itu bakal jadi kayak gini. A, terus ini B, eh, A, B, C. Gitu doang sih sebenarnya. Nah, ini vektor normalnya. Jadi dia itu ke arah X-nya bakal sebesar A, arah B-nya bakal arah Y-nya bakal sebesar B, dan arah Z-nya bakal sebesar C. Gitu doang sih sebenarnya. Misalnya gini, misalnya aku punya sebuah persamaan lain lah gitu. Gini misalnya, ini dua, ini Y ya, ini satu gitu. Nah, ini persamaannya kan berarti, hmm, Y, bentar, gimana ya persamaannya? Y plus 2X harusnya, sama dengan 2. Ya, benar. Nah, kita pengen tahu vektor normalnya nih berapa. N-nya itu arahnya kemana gitu. Nah, ini tuh simpel aja sebenarnya. Jangan sebenarnya tegak lurus gini ya.
Ini tuh sebenarnya bisa kita pecah, nah gini, gini kan. Nah ini kan yang komponen di sumbu y-nya, jangan ini yang kumpul adalah sumbu si x-nya. Nx ini ny kan. Nah ini kita tinggal ngecek aja sebenarnya, ngecek si perbandingannya. eh Gimana ya jelasinnya? Nx-nya itu, Nx-nya itu dia akan sama dengan 2 ya. Sedangkan ny-nya itu akan sama dengan 1. Kayak gini. Sebenarnya ada cara penjelasan matematisnya gimana, cuman gue lupa. Tapi untuk simpelnya gini aja. Jadi kalau misalnya kita punya sebuah persamaan intinya ya, intinya kalau ada persamaan ax plus by plus cz atau sama dengan suatu nilai k, maka vektor normalnya bakal A di sumbu X, terus B di sumbu Y, dan C di sumbu Z-nya. Itu. Gue rada lupa pembuktiannya gimana, tapi kayak gini. Ini jawabannya. Itu. Selama ini adalah sebuah bidang. Ini bidang. Tapi kalau saya dikasih tahu dari awal kalau N-nya dia punya vektor normal sekian gitu. Jadi kalian langsung pakai itu aja. Nggak perlu cari lagi. Itu udah jawabannya. Aman? Atau malah bingung? Aman tah? Gue asumsi aman lah ya. Kalau bingung ntar langsung chat aja. Oke lanjut. Jadi lanjut ke yang tadi. Traksinya itu kita normalkan untuk mencari si yang komponen normalnya. Udah ketemu. Nah, kalau yang ini tinggal kalian pakai Pitagoras. Jadi miring, miring kuadrat dikurangin sama berarti apa ya? Samping ya, samping kuadratnya gitu. Masukin nilainya, dia bakal sekitar 1,886 megapascal. Nah, ini untuk visualisasinya, dia kan kepecah jadi dua. Nah, soal nomor 4 ini lebih straightforward daripada soal nomor 3. Dia dikasih tahu eh, tegangannya itu kayak gini dan dia bukan fungsi X, jadi gampang. Jadi dia untuk semua titik tuh sama nilai tegangannya. Terus dia dikasih tahu dari awal N-nya itu punya fungsi ini nih. N-nya itu kayak gini. Jadi kalian nggak perlu nyari lagi N-nya itu berapa, pakai ini aja. Kecuali kalau saya dikasih tahu yang tadi nih, dia itu berada di bidang nih, bidang X1 plus X2 plus X3 sampai dengan 6. Kalau itu kalian harus nyari dulu si N-nya. Pakai cara yang tadi, yang AX plus sorry, AX plus BY plus CZ. Itu udah pasti itu vektor normalnya. Nah, untuk visualisasi kayak gini, dia bakal kesininya satu, ke X-nya itu kan satu, sorry, nggak satu deh, sepertiga ya. X-nya itu kan sepertiga, ke X, terus ke Y-nya itu 2/3 positif, sedangkan ke sumbu Z-nya itu kan minus 2/3 ya. Nah, dia kurang lebih dia arah normalnya bakal kayak gini. Oh, iya sama satu lagi. Yang tadi gue bilang tuh benar. Arahnya itu udah benar. Yang A jadinya apa? A di arah X-nya itu bakal A dikali X1, terus arah Y-nya itu bakal A dikali E2, dan di X3-nya juga sama. Cuma kalian harus pastiin mutlak dari N-nya ini harus sama dengan satu. Soalnya kan dia vektor satuannya. Jadi intinya vektor satuan itu ketika dimutlakin dia bakal satu nilainya. Nah, jadi jangan sampai kalian lupa. Ya, kalian langsung masukin aja oh A, B sama C gitu, langsung ketemu vektor satuannya. Enggak, itu dia arah vektornya, tapi bukan vektor satuan gitu. Oke? Jadi ubah dulu ke vektor satuannya, dinormalisasiin dulu. Nah, dari sini kan udah langsung masukin aja sih sebenarnya. Kan si sigmanya udah tahu, arah normalnya juga dikasih tahu, langsung kita perkali matriks, bla 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 ketemu, ini jawabannya.
gitu. Nomor 4 lebih gampang daripada nomor 3. Nomor 3 soalnya kan agak agak ribet ya, mesti visualisasi dan sebagainya. Nah, di yang halaman terakhir tuh gue udah nyantumin rangkuman dan tips ngerjain soal. Jadi ini kan kalian belajar kan apa sih tegangan, tegangan ya, banyak kan masih belajar tegangan nih. Pokoknya tegangan itu intinya dia gaya persatuan luas. Nah, untuk di ruang tiga dimensi, kita itu makainya itu tensor tegangan yang matriksnya 3 kali 3 yang menggambarkan dia itu ya 3 dimensi. Nah, untuk si tensornya ini kan dia bentuknya matriks 3 kali 3. Nah, untuk setiap komponennya ini, sigma IJ itu tuh sebenarnya ngasih tahu kalau ini adalah komponen tegangan yang mengarah ke I, ke sumbu I, cuman di bidang normalnya arahnya ke J gitu. Jadi misalnya kayak gini, ini misalnya kayak gini, kan arah normalnya ke sana nih. Cuman dia bukan berarti tegangannya pasti searah sama normal. Bisa jadi dia itu ngarahnya ke arah yang lain gitu. Nah, arah ini yang kita sebut dengan ini sigma I, yang si I-nya ini, arah I-nya gitu. Oke. Nah, ini vektor normal bidang yang tadi aku bilang kayak gini. Cuman harus ingat ini harus ketika dimutlakin harus nilainya 1. Oke. Terus postulat Cauchy yang tadi balik lagi traksi itu sama dengan sigma dikali n. Jadi secara definisinya itu gaya persatuan luas pada bidang yang pada bidang dengan arah normal n. Jadi ketika bidang tersebut itu punya arah normalnya itu n ini, dia itu gaya persatuan luasnya atau si tegangannya itu merupakan hasil perkalian dari tensor tegangan dengan vektor normalnya gitu. Jadi gimana ya bayanginnya ya? Kayak dia udah tahu nih setiap tensornya gimana, persamaan tensornya itu kayak gimana, perilaku si materialnya terhadap terhadap medium lain itu gimana. Ya udah kita tinggal ngecek aja ketika dia itu ke arah normalnya kayak gini, ngefeknya bakal kayak gimana. Nah, itu adalah si postulat Cauchy. Intinya kayak gitu. Nah, terus habis itu kita bisa pecah jadi jadi komponen yang arah normal yang ini T dikali N-nya, T dikali vektor normal gitu. Sedangkan untuk yang S-nya ini yang shear, ini yang normal, shear-nya itu tinggal kalian Pitagoras pakai kuadrat kuadrat miring dikurangin kuadrat sampingnya gitu. Terus diakarin, udah itu doang. Terus ini mungkin sedikit penjelasan. Kalau misalnya dia T yang ke arah normalnya itu lebih besar daripada nol, dia itu bentuknya itu tarikan atau regangan. Jadi dia itu menarik si materialnya, meregang. Cuman kalau misalnya dia kurang dari nol, dia itu bentuknya itu tekanan atau dikompres si materialnya. Nah, kalau yang TNS itu dia itu arahnya yang tegak lurus dengan vektor normalnya gitu. Untuk kerjain soal ini aku udah ngasih tips. Paling pertama, ini yang tadi aku bilang, vektor normalnya harus dinormalisasiin dulu. Dia jadi dalam bentuk vektor satuan. Jangan dalam, jangan masih apa ya, kalau kalau misal dimutlakin tuh nilainya dia lebih besar daripada 1. Jadi harus sama dengan 1. Makanya namanya vektor satuan. Terus, kalau misalnya udah ada, kalian cari nilai si T-nya ini. Makanya postulat Cauchy tadi. Nah, kalau misalnya diminta, baru kalian pecah jadi yang normal sama yang arah shear-nya atau yang gesernya gitu. Ya udah, terus tinggal kalian sesuaiin aja sama soalnya. Gitu. Aman? Ada yang mau nanya? Udah itu doang sih tutorial hari ini. Nggak terlalu banyak. Aku juga nggak mau lama-lama. Kalau misalnya nggak ada yang mau dibahas lagi. Aman? Ada yang mau nanya kah? Sebelum gua end. Aman lah ya harusnya. Paling gini. Besok kan jam 9 sampai jam 11.
Udah tahu kan nggak pakai cheat sheet ya, nggak boleh pakai cheat sheet. Harusnya udah diinfoin lah ya. Cuma gue ngasih tahu lagi, siapa tahu pada lupa. Nggak pakai cheat sheet. Kalkulator kalian siapin. Takutnya bapaknya ngasih soal yang ada angka-angkanya. Jadi kalian perlu masukin eh, apa angka-angka yang kompleks gitu, yang ribet gitu. Terus apa lagi ya? Kalau misalnya ini kan yang tutorial dari gua kan lumayan apa ya, lumayan cepet ya, dan cuma ngebahas soal doang. Kalau kata gua, tetap kalian harus belajar dari rangkuman bapaknya, terus cari latihan soal di buku buat ngasah-ngasah gitu. Tapi bapak juga ngasih banyak contoh soal ya di rangkumannya, jadi kalian bisa baca itu juga. Cuman gue di sini cuma pengen ngasih tahu lah kayak cara cepetnya, dan biar kalian juga apa yang mesti kalian kerjain itu apa dulu, langkah-langkahnya gimana. Gue jelasin dari sekarang gitu. Apalagi ya kira-kira ya. Hmm, udah sih paling aman, pada aman. Kalau aman paling gue end bentar lagi biar nggak usah lama-lama. Lagi ya. Ya, gue pengen bilang sesuatu. Yalah. Kalau nggak ada yang mau nanya, paling gue end aja. Makasih guys sudah ikut tutornya. Semoga besok lancar ya ujiannya. Ujian apa kuis sih? Ya whatever lah. Semoga lancar semuanya. Kalau misalnya ada yang mau nanya apapun itu bisa PC gua di line atau semacamnya kalau saya bingung. Dah paling itu. Kasih ya guys udah join. Semangat besok. Semoga hasilnya bagus. Iya bang. Yuk.